Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review terhadap proyek video subtitle dengan saya. Di secara garis besar, proyek ini sudah mencapai tahap production ready dengan fungsi inti yang berjalan sangat baik. Jadi sebagai user, jadi kita dapat mengunggah video melakukan generate subtitle secara otomatis menggunakan AI Whisper. Kita dapat mengedit teksnya, dan untuk ekspor videonya sendiri masih berupa hatsub, jadi masih dalam penlanjutan. Jadi fokus review saya ini adalah membahas tentang dan kritis yang berhasil saya selesaikan, serta mengevaluasi beberapa limitasi dan technical debt yang masih perlu saya benahi ke depannya. Pertama, sini saya akan bahas apa saja yang sudah berhasil saya tingkatkan dan perbaiki. Ada beberapa pencapaian krusial membuat sistem ini sudah lebih stabil dari sebelumnya. Pertama, arsitektur asynchronous dan polling atau solusi timeout. Jadi sebelumnya proses transkripsi AI dan reader FFmpeg memblokir sistem HTTP, sehingga sering terjadi failed to fetch atau timeout di browser pengguna atau user. Saat ini saya sudah bermigrasi ke arsitektur background processing. Jadi user sekarang melakukan pooling secara berkala untuk mendapatkan update presentasi progres bar secara real time. Jadi hasilnya pemrosesan video berdurasi panjang kini jauh lebih stabil. Lanjut, untuk manajemen model AI, saya sudah mengimplementasikan pembuatan model Whisper yang lebih dinamis. Model tidak memakan RAM secara percuma, jadi hanya dibuat ketika diperlukan. Jika user mengganti ukuran model, sistem akan secara otomatis menghapus model lama dari memori pengguna atau garbage collector, dan mencegah terjadinya kebocoran memori atau memory leak. Lanjut, perbaikan isu render FFmpeg di Windows. Sebelumnya saya menemukan bug di mana FFmpeg gagal membaca pet video di OS Windows karena masalah karakter kolom .2 pada reference text seperti ini. Sudah saya selesaikan dengan metode pet escaping, sehingga ekspor video sekarang berjalan lancar di ekosistem Windows. Lanjut, pembersihan otomatis atau life cycle management. Sistem kini dilengkapi dengan fitur auto cleanup. Setiap kali server dijalankan ulang, folder sementara TMP akan otomatis dibersihkan. Selain itu, file mentah dari video yang dibatalkan prosesnya akan dihapus otomatis. Nah, kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan atau unfixed now issue. Meskipun aplikasi ini sekarang udah lebih stabil dari sebelumnya, untuk skenario pengguna dasar masih ada beberapa kelemahan yang harus saya catat sebagai prioritas perbaikan untuk kedepannya. Pertama, blokir konkurensi AI atau bottleneck multi-user. Nah, kelemahan terbesar saat ini adalah sistem menggunakan global lock atau trading lock saat inversi AI. Artinya, jika ada dua pengguna yang menekan tombol generate di saat bersamaan, pengguna kedua harus mengantri hingga pengguna pertama selesai. Ini membuat aplikasi belum siap untuk skala penggunaan massal atau high concurrency. 2. Potensi penumpukan file sampah atau storage pada ekspor. Walaupun sistem membersihkan file saat server menyala, ada satu celah jika pengguna ekspor video namun tidak mengklik tombol download, misalnya langsung menutup tab browser. File hasil render tersebut akan mengendap di dalam folder TMP tanpa adanya sistem pemeriksaan latar belakang atau background cron job, dan penyimpanan server bisa dapat penuh. Lanjut, ketidakakuratan pada sistem translasi teks. Jadi, fitur terjemahan Google Translate bekerja dengan cara menggabungkan 20 teks subtitle menjadi satu baris panjang menggunakan pemisah. Sayangnya, Google Translate sendiri seringkali merusak atau menghilangkan pemisah ini. Akibatnya, saat kita pecah kembali, jumlah teksnya tidak cocok dengan timing video asli, yang menyebabkan ketidaksinkronan subtitle. Lanjut, server terkunci di localhost dan konfigurasi keamanan CORS. Secara konfigurasi, server masih menggunakan host
127 titik, sehingga hanya bisa diakses dari komputer itu sendiri dan belum bisa diakses lewat jaringan lokal. Selain itu, kebijakan core saya saat ini terlalu longgar cara allow origin yang bisa menjadi celah keamanan jika nantinya dideploy ke internet terbuka. Nah, sebagai kesimpulan, secara fungsionalitas inti aplikasi ini alhamdulillah sudah berjalan lancar dan memenuhi standar dasar sebuah video subtitle generator. Namun sebelum saya mendeploy aplikasinya dengan skala besar atau public server, jadi saya akan membenahi beberapa, terutama membenahi metode translasi teks agar bisa lebih akurat tiap timestamp-nya, membuat kontas kecil yang membersihkan folder TMP dari file yang berumur lebih 1 jam, menyiapkan arsitektur antrian query atau Redis jika kita ingin mendukung banyak pengguna sekaligus. Nah, untuk webnya sendiri seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, untuk sebagian catatannya, untuk sebagian fitur dasarnya sudah fungsi, contohnya seperti ini. Nah, saat kita sudah upload videonya, kita dapat generate. Nah, sini untuk tampilan UI juga sudah saya maksimalkan lagi. Sekarang untuk barangnya di sini sudah tidak natif, jadi ini mengambil langsung proses dari servernya. Jadi kita dapat tunggu dulu ininya. Si transkripsi. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, sekarang videonya sudah berhasil membuat subtitle otomatis. Mari kita lihat. Nah, sini kita dapat langsung melihat otomatis subtitle yang sudah digenerate. Nah, jadi misal ada subtitle yang tidak sesuai, kita dapat langsung mengedit subtitlenya di editor sini, dan kita dapat melihat di alam semesta ada tempat yang jauh lebih nakutin daripada lubang hitam atau monster. Langsung di sini. Oke, jadi sekian yang dapat saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.